Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sekolah kita yang kita cintai. Ada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah menjalankan sunnah yang beliau ajarkan. Yang kami hormati Bapak Anwar Sadat selaku pengawas dan pembina SMK 1 Palasipa, Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati dan kami muliakan, Ibu-ibu, Bapak-bapak Dewan Guru yang berhadir pada acara yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam keadaan yang sangat panas dan mungkin karena di sini ya isi juga perut, jadi nggak terlalu agak-agak bisa lah berkonsentrasi sedikit. Bapak Ibu, seminar budaya positif di sekolah. Budaya positif itu banyak ya, karena ini kayaknya secara umum ya Bu Dini. Ya secara umum mungkin nanti diterangkan ya apa aja budaya positif tersebut ya. Jadi dia tidak karakteristik ya, secara umum disampaikan. Dan mudah-mudahan dengan seminar ini dapat merubah pemikiran kita, merubah walaupun kemarin banyak yang sudah mendaftar ya, tapi hanya ada satu orang yang namanya lulus ya Pak, yaitu Pak Adi, dan mudah-mudahan ke depannya mungkin ada yang CGP yang lain di tahun ini ya. Iya, ya kita doakan bersama dengan adanya CGP guru-guru penggerak di sekolah ini semakin banyak yang tentu akan memperbaiki bentuk pembelajaran kita. Karena mengajar sekarang itu dengan mengajar zaman saya sekolah itu sangat berbeda. Nah, jadi dengan adanya guru penggerak ini akan menambah pengalaman dan pengetahuan kita, ya, sehingga mutu kita. Untuk menutup acara ini. Segera penutupnya. Kasih. Ya. Baiklah, marilah kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa yang kami perbuat. Tunjukilah kami ke jalan ya Allah, ke jalan yang lurus, ke jalan yang Engkau ridai, ke jalan yang Engkau berkahi. Ya Allah yang pengasih dan penyayang, ampunilah dosa-dosa kami. Baik, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah seremonial susunan acara seminar budaya positif di SMK 1 Palasipa. Untuk selanjutnya kegiatan inti yang akan disampaikan oleh pembicara tunggal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini alhamdulillah Allah masih beri kita nafas sehingga kita masih bisa hidup, merasakan indahnya dunia, ya kan? Kemudian bisa beraktivitas sampai siang menjelang sore ini, ya kan? Alhamdulillah pada Bapak Ibu teman sejawat saya untuk bisa hadir di ruang ini. Kemudian selalu memberikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beserta keluarga dan para sahabatnya yang insya Allah selalu berjuang gitu ya untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Nah, penghormatan saya untuk Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Palasipa,
kemudian juga untuk Bapak Pengawas yang saya juga mengucapkan beribu terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk bisa menghadiri acara seminar saya pada siang ini. Kemudian yang tidak lupa pula yang paling saya ini adalah Bapak Ibu teman-teman sejawat di SMK Negeri 1 Parasit. Nah, langsung saja gitu ya. Jadi hari ini yang di pendidikan guru penggerak ini ada 3 modul yang nantinya akan dipelajari. Nah, setelah hampir 2 bulan lebih ini, yang sudah dipelajari itu baru modul 1. Nah, modul 1 itu nanti terdiri dari 4 bagian. Nah, salah satunya yang terakhir itu adalah budaya positif. Nah, di modul 1-4 budaya positif ini kami diharuskan untuk membuat seminar gitu kan, karena ini supaya bisa mencurahkan. Nah, kira-kira kalau lihat dari tujuan pembelajaran ini, apa yang terbayang dalam benak Bapak Ibu sekalian? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, kira-kira siapa yang mau memberikan idenya atau mencurahkan apa sih yang ada di pikirannya hari ini ketika melihat tujuan pembelajaran seminar hari ini? Ayo Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau memberikan idenya? Atau apa yang dirasakan setelah melihat tujuan pembelajaran ini? Ya, tentang semuanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya seminar ini sangat bermanfaat sekali karena terus terang kekurangan saya adalah bagaimana mengelola kelas gitu. Jadi dengan latar belakang sosial siswa kita yang begitu beragam, faktor ekonomi dan segala macam, sehingga mungkin minat belajar mereka itu kurang. Saya merasa harus banyak belajar tentang bagaimana memotivasi. Jadi saya rasa materi-materi ini sangat saya butuhkan gitu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Meftuti yang Assalamualaikum. Terima kasih atas tanggapannya. Tapi sebenarnya saya nggak ngajak berpikir yang ribet-ribet loh. Maksudnya seperti ini. Ketika Bapak dan Ibu melihat tujuan pembelajaran ini, terus tiba-tiba terlintas apa gitu? Kayaknya malah berat kali. Di sekolah. Kalau memang ada perubahan seperti ini kan memang membuat budaya positif gitu kan. Jadi setidaknya yang tadinya tidak ada, akhirnya ada. Yang tadinya masih seperti itu saja, akhirnya berubah. Sedikit demi sedikit karakter itu akan berubah. Nah, bagi saya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Wi. Nah, oke Bu Betty, silakan slide berikutnya videonya. Ya, jadi ini kita nonton video sebentar ya, kayaknya kan dia habis makan. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tadi ada bicara juga ada uang tuan. Setelah ada kerjasama untuk memindahkan uang tersebut, maka bisalah lewat si pengendara yang tadi misalnya mobil-mobil dan lain-lain. Tapi kalau katanya pohonnya itu tidak diangkat bersama-sama, maka tetap ada yang namanya jalannya tetap macet. Tapi dengan adanya kerjasama yang baik, maka apa yang diharapkan itu pasti dengan baik. Itu pasti. Ada lagi yang ingin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyingkirkan pohon tumbang tersebut sehingga jalan yang tadinya macet itu bisa kembali lancar seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tangkap dari video tadi, menurut pendapat saya, satu kebaikan yang kita buat, kebaikan-kebaikan yang lain akan terikut juga gitu. Jadi awalnya satu orang gitu kan mencontohkan yang baik, ya membantu gitu. Terus yang lainnya jadi kayak ikut membantu, akhirnya jalan yang macet tadi akan lancar gitu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah memang semuanya mengajukan. Ya, jadi inti dari video tadi, apapun yang kita lakukan memang itu sebenarnya harus dimulai dari diri sendiri. Kan gitu. Artinya kita tergerak dulu. Sebenarnya saya yakin di hati para bapak ibu yang hadir hari ini ataupun yang mungkin hari ini juga belum berhadir, itu sebenarnya kan ketika melihat ada kejanggalan di sekolah kita ini, pasti kita udah gerasa gerusu, ya kan? Udah ngomong sana ngomong sini, kita ini kok seperti ini ya, ini kok seperti ini. Nah, gambaran seperti di video tadi, tidak kan? Tidak ada. Jadi masing-masing cuma gerasa gerusu, tapi setidaknya itu sudah ada rasa kan, tahu bahwa ini tidak wajar, ini tidak bagus, ini tidak pas. Nah, tapi kemudian ada satu anak kecil. Nah, anak kecil ini dia tergerak hatinya. Ini kalau seperti ini saja pasti ini akan nggak terangkat kayu ini, sehingga ketika tidak sekitarnya untuk melakukan suatu perubahan, yaitu dengan kerja sama. Nah, poin dari video ini kenapa saya tampilkan, jadi sebenarnya ini sebenarnya masih pemanasannya ya, tetapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya di awal saya buka seminar ini, yakinlah Bapak Ibu, saya tidak akan sanggup untuk bisa melakukan perubahan ini sendiri, kan gitu. Saya mungkin sudah tergerak. Salah satu cara saya tergerak ini, saya mau untuk tidak akan ada yang mustahil, ya kan? Nanti sama seperti yang misalnya ini Allah ya. Jadi kalau tadi itu motivasinya dari sebuah film, ini langsung dari ayat suci Al-Quran kita, surah cinta Allah kepada kita. Jadi ini sebenarnya ada sambungannya lagi ya, tapi biasanya umumnya seperti ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru kita. Sebenarnya ayo kita bersama-sama, saya mencoba mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bisa bersama-sama kita menciptakan kondisi sekolah kita yang lebih baik lagi. Karena di sekolah bukan karena Bapak pengawas, tapi karena kita semua. Tidak ada karena seorang, tapi karena memang orang-orang di SMK Negeri 1 Bola Sepak ini bersatu, bekerja sama untuk membuat perubahan yang lebih baik lagi demi kesejahteraan kita di SMK Negeri 1 Bola Sepak ini. Oke, lanjut Bu Betty ya. Jadi yang pertama, nah ini ada perubahan paradigma belajar. Nah ini kenapa tadi saya minta bersama dengan teman, dan ini saya ada permainan sedikit supaya jangan ngantuk ya, karena dulu perut kenyang kan gitu kan. Mau dibujuk, mau dimarahi, mau diapain suka hati lah. Nah, mau dikasih duit suka hati. Nah, yang pasti deh tuh, bagaimana si B ini bisa mau untuk membuka kepalan tangannya. Oke, saat di setengah menit pertama cukup lah ya, setengah menit kecepatan. Enggak, kita pokoknya harus ingat si A ini harus mempertahankan bahwa dia tidak akan membuka kepalan tangannya, dan si B juga lebih kekeh lagi supaya bagaimana bisa satu aja, oke, kita coba nih, ayo kita apa Bu? Oke, sudah. Ayo, siapa namanya yang menutup? Silahkan kalau kalian bagian ini. Ya, ini bagian ini A ya. Ini A. Ya, ini B. Ini A, ini B, ini A, B, gitu ya. Oke. Sudah. Yang nggak mau lihat, tapi yang apa ini tentang A-nya gimana? Ini ada istilahnya apa enggak? Oh, enggak. Nanti akan kita tahu apa maksud dari permainan ini. Oke.
dong ya, ini sesuatu yang sangat berharga. Ya, yang dilakukan harus kita butuh. Oke, sudah. Kenapa Bunun? kepalan tangannya. Enggak, Ibu. Ibu kenapa? Ibu kenapa mau membuka kepalan tangannya? Maksudnya itu loh, kayak kita berbagi sesama teman. Jadi supaya membuka kepalan tangannya. Oh, itu dikasih. Nggak boleh diambil emasnya. Ini Bu Deni nggak boleh diambil sih. Kita nggak mau buka. Serius gitu kasihnya. Oh, jadi karena ecek-ecek tahu ecek-ecek kalau betul mau? Mau lah, kalau gitu. Oh iya, kayaknya nggak mau karena katanya kalau ini kena emas permata Intan Jaya. Oh, karena ada emas berlian. Ini tadi Bu Santi nggak mau. Mengikuti. Kalau Ibu lihat di sini tadi, Karena kekeh pada pendiriannya. oh kekeh pada pendirian. Kalau boleh lama mengikuti, terbuka. Enggak juga. Oh, enggak terbuka juga. Oke, sudah. Nah, coba lihat di slide yang ada. Nah, di situ kan ditanya Anda atau B membuka kepalan Anda. Mengapa? Apa alasan Anda? Tadi udah ya. Jadi kalau yang tadi Ibu ini katanya berbagi, saling berbagi. Jadi itu dia alasannya kenapa dia membuka kepalan tangannya berharga tadi kan gitu. Materi juga. Ya pasti. Iya. Kalau Ibu ini tetap kekeh ya. Apalagi dengan di apa namanya tuh dipaksa-paksa ditempel, siapa yang mau ngasih ya kan? Kasih duit aja nggak mau, apalagi ditempel kan gitu. Nah, jadi coba lihat di yang pertanyaan ketiga. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kita? Iya. Iya. Itu nanti ada faktornya. Iya, ada faktornya ya kan. Adalah pendidikan yang ditetapkan oleh Ki Hajar Dewantara, tapi mungkin dulu tidak semeriah gaungnya seperti hari ini. Coba dibangkitkan kembali kan gitu. Nanti bisa kita coba diskusi lebih dalam lagi ya kalau tentang teori belajar ini. Nah, kemudian yang tadi, oke, balik ke slide lagi Bu Betty. Nah, ini ada disiplin positif. Jadi kan kalau misalnya dengar kata disiplin, biasanya dalam bayangan Bapak Ibu disiplin itu apa? Teratur, patuh, ya taat, ya kan. Baru nanti hukuman apa? Ujungnya nanti akan ada sanksi, hukuman kan seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau yang sekarang ini, kalau hal-hal yang tadi itu sebenarnya nanti akan malah menjadi yang terakhir, pilihan terakhir kan gitu. Jadi kita mencoba namanya tadi budaya positif. Jadi kita memulai bagaimana si anak tadi
bukan hanya si anak, mungkin juga gurunya juga bisa melakukan sesuatu itu karena memang dasar. Itulah saya yakin sekali dengan kerjasama kita, ya kan, dengan kerjasama dari semua komponen yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Kuala Simpang ini, saya yakin sekali kita akan bisa untuk melakukannya. Karena hari ini kenapa belum bisa? Karena memang terus terang kita masih belum bersatu. Nanti gak ada orang kerja satu, kita nonton aja, salah disuarain, kan gitu ya. Nah, kalau benar dipuji alhamdulillah gitu. Tapi seharusnya ketika ada satu bergerak kita sama-sama gitu. Jadi kita ini masih menyatukan satu visi dan misi kita bersama untuk perubahan dari SMK Negeri 1 Kuala Simpang. Ya, sampai di sini kira-kira Bapak Ibu belum merasa bosan, belum ada yang mau untuk silaturahmi. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Memang ini perjuangan kita juga salah satunya ya. Kak Iyal ya, semangat ya Kak Iyal ya. Iya. Soalnya ada ngantuk gitu kayaknya Kak Iyal ya. Oke, lanjut Bu Ibeti. Nah, ini dia tadi 3 motivasi perilaku manusia. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini sebenarnya pasti 3 motivasi ini biasanya yang mendasari kita. Ya kan? Pertama, kita perbedaannya ya kan, kalau hukuman itu dia sifatnya tidak terarah, tiba-tiba, spontanitas, ya kan. Ketika terjadi satu kesalahan langsung dihukum, dan dia bisa berupa fisik maupun psikis anak yang akan tersakiti. Dan biasanya ini efeknya bisa lebih lama ya, efeknya bisa lebih lama untuk anak ketika kita melakukan hukuman gitu. Kalau konsekuensi ini biasanya dia bersifat terarah dan memang sudah disepakati antara guru dengan muridnya. Murid yang terlambat misalnya apa? Akan mungkin diberikan sesuatu atau apa, kan gitu ya. Nah, itu yang namanya konsekuensi. Nanti kita masuk itu untuk keyakinan kelas kita. Jadi sedikit dulu untuk membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi kalau hukuman tadi tiba-tiba aja, tidak ada kesepakatan. Jadi begitu telat dia udah kamu sapu ini. Nah, gitu dia, ya kan? Nah, kemudian kalau restitusi, nah ini dia nanti budaya positif yang akan mau ditampilkan pada akhirnya. Jadi dari ujung berada pada kondisi yang untuk memperbaiki kesalahan kita sendiri, kemudian kita bisa kembali ke kelompok kita dengan karakter yang lebih kuat. Itu dia. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk yang hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini? Bapak Ibu? Ya, nah ini dia tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, silakan tonton dulu sebentar ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan. Hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuh padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi. Jelaskan ya Pak, ini saya bagikan dulu kuesionernya. Paham dulu. Yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Baca-baca dulu. Jika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, kesenangan atau fun. Dan kelima, kebutuhan akan kebosanan atau malu. Sedikit Bapak Ibu, itu kan tadi sudah diberikan kuesioner. Nah, kuesioner itu adalah itu ngisi sesuai dengan keadaan
diisi langsung Bapak Ibu. Jadi benar-benar sesuai dengan Bapak Ibu ya, karena nanti kita akan mendapatkan satu apa kebutuhan kita yang sebenarnya kita butuhkan. Dengan yang video yang sedang berlangsung ini tentang boleh tolong diisi kuesionernya sesuai dengan keadaan atau kondisi Bapak Ibu hari ini. Karena nanti dari hasil kuesioner itu akan memperlihatkan kebutuhan mana yang hari ini Bapak Ibu perlukan. Sesuai nanti dengan video yang hari ini video yang saat ini sedang berlangsung. Saya pakai tidak Kalau sudah siap boleh dibilang ya. Kemudian coba tolong di total bagi yang sudah siap. Coba nanti tolong di total nilainya, misalnya dari yang tolong di total nilai mana yang paling tinggi. Juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Jadi ada 4 nilai. kalau menjadikannya sebagai guru jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memastikan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ini menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disukai. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan penguasaan. Bahasa kompeten. Ngitungnya 1. Di sini berapa nilai di sini? Yang didapat? 1. Maksudnya kan ini kan ada 40 poin tuh, 40 nomor. Nah kemudian coba tolong dijumlahkan poin 1 sampai 10 itu berapa nilai didapat? Sekarang coba. Nah 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, kemudian 21 sampai 30, baru yang terakhir 31 sampai 40. Jadi ada 4 nilai tambah 12, 5 tambah 12 tambah 9, 1, 38. Tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang jika guru mengabaikan perilaku guru dan murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan sudah dapat. pada tujuan dan Semuanya sudah dapat. Ada 4 nilai berarti Bapak Ibu ya. mari kita menjadi guru yang Di poin yang pertama, bukan poin pertama, di nilai yang pertama nomor 1 sampai 10 itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian di nilai yang kedua 11 sampai 20 itu menunjukkan kebutuhan akan kekuasaan atau penguasaan. Ya, ini Ibu Bapak butuhkan. Coba kalau Bu Wiwi apa? Belum bisa hitung. Agnes? 11 sampai 20. 11 sampai 30. Oke, kalau Bu Agnes Salah. Dia mulai dari 11 sampai dengan 20. 11 ke 20. Oh ya, 11 20. 11 20 itu paling tinggi. Berarti kan gitu ya. Karena hampir rata mereka berasal dari keluarga-keluarga yang broken kan gitu. Jadi oh ya, kurang harmonis, bukan broken tapi kurang harmonis, karena memang saya pernah mengalami langsung gitu kan. Jadi ada anak didik itu, saya kan baru masuk tuh di kelas mereka. Jadi ketika pertama kali saya masuk sampai ada kurang lebih 3 kali saya masuk di kelasnya. Ketika saya lihat anak itu sebenarnya tidak acuh, ada takut ketika pelajaran saya ngantuk. Kemudian ternyata saya kemudian memberikan sentuhan kebutuhan yang dia kasih saya tadi. Alhamdulillah. Berarti kalau kita
kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol. Tadi apa yang paling tinggi? Kebutuhannya yang belum terpenuhi, kebutuhan rasa kasih sayang dari ya. Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu. Pertama posisi bagaimana kalau ibu merasa bersalah ya, artinya gurunya itu nadanya lembut tapi menokok ke jantung anak murid. Baik kali jangan bikin ibu lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dia cenderung Ketika melembut. guru mengambil posisi merasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Iya Bu. Nah ini yang Habis ketiga. ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari Kontrol sebagai teman ya. Ya ini posisi guru sebagai teman. Iya Bu. Ya ini posisi guru sebagai teman ya Bapak Ibu ya. Jadi biar saya kencang. Jadi dia menganggap memposisikan anak murid sebagai teman. Ya dia ya. kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Sukses atau Nah, berhasil. posisi teman guru ramah. Tidak terlalu lama lagi posisi teman. Cara kaitannya nanti kemari ya Bapak Ibu Jadi ya. sekarang bagaimana? Posisi kontrol sebagai manajer. Kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya. Tidak ada Bu. Baik, Bolehnya? terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu Tapi video yang terakhir. Baik Bu, terima kasih. Ya, video yang terakhir itu, nah ini dia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang tadi, boleh jangan terus sebentar ya Bu. Jadi menurut Bapak Ibu tadi, di antara 5 posisi kontrol guru tadi, mana yang paling baiknya, idealnya? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol guru sebagai teman, atau posisi guru sebagai pemantau, atau posisi kontrol guru sebagai manajer? Sebagai pemantau, manajer. Kenapa Bu Ibu mengatakan sebagai manajer? Bisa memanage diri sendiri. Ya, jadi nanti kan makanya inilah budaya positif yang akan dimunculkan lagi. Jadi dari posisi manajer nanti, maka dia akan lanjutlah ke yang namanya segitiga restitusi. Oke, sudah bisa Bu Nurbaiti, tolong di playkan yang posisi segitiga nih, yang gambar Ibu itu yang tengahnya sini. Oke, iya. Nah ini adalah segitiga restitusi yang seharusnya kita terapkan di sekolah. Dimanapun yang berada di sekolah, perusahaan juga bisa. Kita kalian intinya bagaimana melakukan segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita Cepat aja loh Gensi. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Kita bilang, oh kamu salah, seharusnya begini. Tidak, jadi anak yang melakukan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Inilah salah tindakan pertama. Atau prinsipality. Adalah orang harus melakukan apa yang salah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang. Nah ini kemudian menanyakan keyakinan. Jadi setelah tadi kita memvalidasi tindakan yang salah, maka kemudian tindakan kembali keyakinan yang tadi sudah kita buat Bapak Ibu. Jadi misalnya
misalnya ketika jam pelajaran mewakili, kemudian ketahuan HP-nya hidup, maka kemudian kita bisa validasi. Kan kamu tahu nggak di sana? Ya, kemudian mengaktifkannya bagaimana? Oh ya Bu, sesuai dengan keyakinan kita. Jadi yang sudah kita buat ya Bapak Ibu ya. Nah, ya baru Itu menanyakan keyakinan yang sudah dibuat supaya lebih mempertegas bahwa apa yang dilakukan adalah salah. Tapi bukan dihukum. Nah, itu bagas bersama dengan validasi tindakan yang salah ya. Artinya kita maksudnya apa yang seharusnya dia lakukan. Oke, jadi dari segi tiga restitusi ini diharapkan anak-anak mampu untuk menyadari kesalahannya sendiri, udah, kemudian mampu nanti untuk menemukan solusi atas kesalahan yang dilakukannya. Jadi sifatnya kita sebagai guru ini sebagai manajer, kita menemani dia, maaf. Jadi maaf ya Pak Angga kalau kita agak sedikit ecek-ecek sebenarnya. Nggak, cuma ini ada sedikit untuk ambil video kan keyakinan kelas tadi belum sempat terasa. Ini kita masuk di bagian keyakinan kelas, ya keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Jadi kita ada untuk hari ini kita buat dulu keyakinan sekolah. Jadi maksudnya seperti peraturan ataupun apa keinginan kita untuk sekolah ini, supaya nanti ketika kita pun ada merasa saya bagikan kertas, jadi Bapak Ibu akan bekerja dalam kelompok mencoba menentukan keyakinan sekolah kita. Kalau keyakinan kelas nanti Bapak Ibu bisa melakukannya di kelas masing-masing ya. Jadi wali kelas atau guru mata pelajaran juga mendapatkan kertasnya, silakan dirembukkan, dibicarakan nanti apa yang mau dijadikan keyakinan untuk sekolah kita. Oke. Ya, jadi supaya nanti kalaupun kita ada melakukan pelanggaran atau kesalahan, kita akan balik lagi keyakinan sekolah kita. Jadi tidak akan ada yang merasa terhakimi atau merasa seperti dianaktirikan. Jadi semua akan diperlakukan sama berdasarkan keyakinan sekolah kita. Kalau nanti di keyakinan kelas, saya minta tolong nanti di kelas masing-masing. Jadi kalau yang betul. Bagaimana keyakinan kelasnya, keyakinan sekolah ya, keyakinan sekolah yang akan kita buat ini dulu. Keyakinan sekolah, jadi untuk kita terutama para gurunya. Tanggung jawab siswa. Misalnya kalau itu gotong royong nggak bisa. Ya luas motor. Yang ketiga. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para bapak ibu guru yang sampai sore ini alhamdulillah masih berada karena untuk kebaikan di sekolah kita nantinya. Jadi dan saya berharap ini adalah awal dari pertemuan kita kan gitu kan, maksudnya awal dari kerja kita. Untuk berikutnya saya harap tetap ada kolaborasi dari bapak ibu sekalian supaya nanti betul-betul terlaksana budaya positif seperti yang sudah saya paparkan tadi. Jadi nanti akan kita buat dalam lanjutan diskusi-diskusi kecil kita ya Bapak Ibu ya. Ya, saya mohon tetap bersama saya untuk mau bekerja sama berkolaborasi. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, saya tutup seminar ini atau saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.